Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Salim. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Yusril. Baik, pada kesempatan malam ini saya akan mengerjakan tugas UTS, yang dimana tugas UTS tersebut ialah membuat sebuah program, yang dimana program tersebut berfungsi untuk melakukan perhitungan pada gaji karyawan. Baik, langsung saja kita buka software Visual Studio Code kita. Di sini sudah saya siapkan sebelumnya deskripsi dari program yang akan kita kerjakan, yaitu jika masa kerja dari pegawai tersebut lebih dari 5 tahun, maka pegawai tersebut berhak memperoleh bonus 15% dari gaji pokok. Lalu jika pegawai itu berstatus tetap, maka dia berhak memperoleh uang transport sebanyak Rp50.000. Yang selanjutnya, apabila pegawai tersebut sudah berkeluarga, maka dia berhak memperoleh tunjangan sebesar 10% dari gaji pokoknya. Lalu untuk mendapatkan gaji bersihnya, kita hitung dengan rumus gaji pokok, bonus, tunjangan, dan ditambah oleh uang transportasi. Oke, baik, akan langsung kita mulai saja. Pada awalnya kita akan membuat title-nya, yaitu judul. Saya akan memasukkannya di dalam variabel, biar penggunaannya lebih dinamis. Oke, kita namakan dengan bahasa Indonesia saja. Oke, baik. Agar tidak terlalu mainstream, saya akan menggunakan atau membuat sebuah function, yang dimana function itu akan menunjukkan hiasan berupa bintang-bintang mengikuti length dari ukuran dari variabel ini. Oke. Kita namakan saja buat hiasan bintang. Kita buat parameternya menjadi string. Maaf, kalau di Python namanya bukan function, tapi def. Ya. Oke. Lalu kita hitung saja. X range. Oke, kita masukkan stringnya. Ini adalah sebuah loop. Kita akan memprint bintang. Lalu jangan lupa untuk menambahkan parameter kedua, yaitu string tambahan. Parameternya harus didefinisikan, teman-teman. Namanya kan. Oke, stringnya kita buat kosong agar dia tidak melakukan breakline. Oke, lalu kita breakline apabila sudah berhasil. Kita tes saja, teman-teman. Kita panggil fungsinya. Kita print judul. Kita panggil buat hiasan bintang. Pada parameter pertama kita masukkan variabel judul tadi. Oke, langsung saja kita tes. Baikkan karya. Ada yang berapa ini? Range. Ya, maaf, kita seharusnya menggunakan line dari string tersebut. Oke, kita coba lagi.
Oh ya, baik, sudah bekerja dengan baik. Lalu yang selanjutnya kita akan menyediakan input untuk user. Input yang kita akan sediakan adalah sebagai berikut. Nama, lalu kita buat ini, kita buat gaji pokok dari karyawan tersebut. Lalu kita buat status menikah, status pegawai, lalu status hubungan. Oh ya, kita harus menambahkan masa kerjanya juga teman-teman dalam satuan tahun. Lalu kita buat inputnya. Oh, ini tadi salahnya. Oke, kita buat inputnya. Kita mulai dengan menuliskan sebuah variabel yang disebut dengan nama. Input, masukkan nama Anda. Oke. Selanjutnya adalah agak rapi saja teman-teman, kita bisa menggunakan tab. Input, masukkan nick Anda. Lalu selanjutnya gaji pokok. Agak rapi saja teman-teman. Teman-teman tidak perlu mengikuti ini. Input, masukkan gaji pokok. Lalu yang selanjutnya adalah masa kerja. Jangan lupa menggunakan function yang namanya int teman-teman, agar value yang dimasukkan oleh user menjadi sebuah bilangan. Input, masukkan masa kerja. Saya lupa menambahkan yang tadi di sini juga teman-teman. Nanti. Ya. Lalu selanjutnya, agar tidak mainstream juga, kita akan membuat function baru yang disebut sebagai get pilihan ya atau tidak. Ya, kita buat parameter pertamanya yang dinamakan judul juga. Mungkin jangan judul, tapi heading saja. Lalu pilihan defaultnya kita menggunakan boolean. Oke, kita print headingnya. Ini saja teman-teman. Heading. Lalu kita sebutkan ya atau n. Jangan seperti teman-teman. Ya, atau n. Kita definisikan defaultnya apa? Default adalah ya kita buat variabelnya dulu teman-teman. Default text dengan apabila default adalah true, else-nya kita buat n. Ya. Default adalah kita print di dalam sini default text.
yang selanjutnya. Oh ya, ini jangan di print ya teman-teman. Kita input. Kita gunakan function input. Kita masukkan ke dalam sebuah variabel yang namanya pilihan. Lalu kita cek apakah pilihan itu kosong. Apabila kosong, maka kita return value-nya adalah default. Lalu kita cek menggunakan elif, operator else if, apabila pilihannya adalah kita buat bit kecil agar sama dengan operator yang kita inginkan. Apabila pilihannya adalah y, maka kita return true. Lalu kita gunakan elif lagi. Apabila pilihannya adalah n, maka kita return false. Dan apabila else yang lain tidak termasuk dari sini, bisa saja si user menginput kata sembarang. Kita return lagi, lalu kita panggil function ini. Wedding. Oke, lalu default. Default. Ini bisa saja tidak gunakan else karena dia sudah di return di sini. Apabila tidak ada yang memenuhinya, maka dia akan di sini. Jangan lupa di return. Bisa langsung kita coba teman-teman. Status mungkin kita nambahkan karyawan saja teman-teman. Karyawan sebelum apakah Anda adalah karyawan tetap karyawan tetap, lalu status menikah atau status hubungan, maka Anda sudah menikah. Oke, kita coba tes dulu teman-teman. Nama Salim, niknya terserah saja, jadi pokoknya 1 juta, masa kerjanya 5 tahun, ya, dan ya. Oke. Mungkin untuk ngetes, kita akan membuat sebuah function print. Kita akan menuliskan function print yang dimana akan memperlihatkan variabel-variabel di atas. Apakah sudah terinput dengan benar? Nama, namanya dimasukkan nama, lalu make, lalu gaji. Gaji pokok di bawah saja teman-teman. Gaji pokok. Lalu masa kerja. Lalu status hubungan. Status hubungan dulu. Karyawan dulu ya, baru hubungan.
Oke, kita masukkan kembali masa kerja, status karyawan, lalu status hubungan, lalu gaji pokok. Oke, akan kita tes teman-teman. Oke, nama salib, itu terserah saja. Gaji pokoknya dalam satuan angka 1 juta. Lalu masa kerjanya 6 tahun, karyawan tetap, kita langsung saja. Saya akan ngetes, masukkan kata sembarang. Dia akan kembali menanyakan pertanyaan. Oke, lalu sudah tadi. Oh ya, sudah terinput dengan benar. Untuk status karyawan, kita akan membuatnya menjadi teks. Akan jadi tetap if apabila status karyawannya adalah true dan else adalah kontrak. Lalu untuk status hubungan akan menjadi menikah apabila status hubungan adalah true dan apabila tidak akan menjadi tidak menikah. Oke, dan kita coba teman-teman. Nama Salim, nicknya terserah saja. Gaji pokok 1 juta, masa kerjanya 6 tahun, lalu yang tetap bukan, menikah bukan. Oke, kontrak dan tidak menikah. Kita tes sekali lagi teman-teman. Salim, terserah saja. Gaji pokok 1 juta, masa kerja 6 tahun, ya, dan ya. Oke, sudah benar ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ke deskripsi atau langkah-langkah yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Yaitu apabila masa kerja, maka dia berhak mendapatkan bonus sebanyak 15%. Oke, kita tambahkan variabel baru di mana bernama bonus. Bonus tadi memiliki persyaratan apabila masa kerja lebih dari 5 tahun. Sama dengan kita menggunakan if operator teman. Masa kerja lebih dari 5 tahun, maka ya kita definisikan dulu teman-teman. Kita deklarasikan bonus dengan no, lalu uang transportasi dan tunjangan. Uang transportasi, transport saja teman-teman supaya tidak terlalu panjang. Lalu tunjangan sebesar 0, ya sudah. Baik, kita lanjutkan. Apabila masa kerjanya lebih dari 5 tahun, maka dia berhak mendapatkan sebesar gaji pokok dikalikan 15% atau 0,15 teman-teman. Lalu apabila, kita baca lagi ya teman-teman. Apabila dia seorang pegawai tetap, maka dia berhak memperoleh uang transportasi sebanyak 50.000. Oke. Apabila dia pegawai tetap, status karyawan, maka dia berhak mendapatkan transportasi sebanyak 50.000. Lalu apabila dia sudah menikah, maka dia berhak mendapatkan tunjangan sebesar, kita lihat lagi teman-teman, 10% dari gaji pokoknya. Pokok kali 10. Oke, baik.
Kan langsung kita kan langsung kita tes, kan langsung kita coba panggil untuk mendapatkan berapa banyak bonus yang didapatkan oleh user. Terus, lalu yang selanjutnya adalah uang transportasi. Transport. Selanjutnya tunjangannya. Maaf teman-teman. Tunjangan. Tunjangan. Oke, langsung kita tes ini. Oke, baik. Nama karyawan salin. Selanjutnya gaji pokok sebesar 1 juta. Masa kerja 6 tahun. Karyawan tetap. Anda sudah menikah, ya. Oke, tunjangan sudah didapatkan. Oke, benar teman-teman. Transportasi. Nah, teman-teman, kita akan membulatkannya menggunakan function yang dinamakan round. Lalu round. Mungkin bisa kita tambahkan sedikit format di sini. RT RP gini saja lah. RP oke. Lalu kita print. Sebelumnya kita hitung dulu teman-teman. Gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah bonus ditambah uang transportasi ditambah tunjangan. Oke, lalu akan kita print juga di bawahnya. Gaji bersih. Gaji bersih. Oke, akan kita coba kembali teman-teman. Salin. Terserah. Lalu gaji pokoknya 1 juta. Masa kerja 6 tahun. Ya, dan ya. Maka kita dapatkan uang sebesar 1.300.000. Dan mungkin sedikit tambahan, kita akan menghiasnya menggunakan function yang sudah kita buat sebelumnya, yang hiasan bintang. Oke, akan kita buat variabel baru yang dinamakan pembatas sama dengan hasil. Oke, lalu kita print saja teman-teman. Kembali kita break line dulu teman-teman. Lalu kita panggil pembatas buat hiasan bintang. Parameternya adalah pembatas. Kita copy saja untuk di bawahnya juga. Oke, bisa kita tes teman-teman. Sepertinya sudah selesai. Kita jalankan. Nama salin. Sekarang gaji pokok 1 juta. Lalu masa kerjanya 6 tahun. Karyawan tetap. Dan sudah menikah. Oke, terlihat sudah bagus ya teman-teman. Kita akan melakukan tes juga apabila kita memasukkan tidak kepada karyawan dan status hubungan. Oke, kita tes kembali. Gaji pokok 1 juta. Lalu masa kerja 5 tahun. Tidak. Oke, kita mendapatkan 0 bonus, 0 uang transportasi, dan 0 tunjangan. Gaji bersih yang kita dapatkan hanyalah 1 juta.
Sepertinya program ini sudah berhasil dan kita sudah memenuhi tujuan kita sebelumnya. Baik, teman-teman, eee, hanya itu yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita telah menyelesaikan tugas kali ini, yaitu membuat program perhitungan gaji karyawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua dan dosen pembimbing kita, Pak Yusril. Baik, saya akhiri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat malam.